Ketika punya penyakit kolesterol jangan dibiarkan ya, karena bisa bikin masalah kesehatan serius ke depannya ya ketika kolesterol tinggi dalam jangka waktu yang lama dan terus-menerus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang belum tahu teman-teman, ya kenapa kita tidak boleh membiarkan kolesterol kita tinggi terus-menerus? Ya karena memang kolesterol tinggi ini bisa menyebabkan munculnya ya komplikasi kesehatan ataupun masalah kesehatan ya akibat kolesterol tinggi yang tentunya berdampak buruk ya, mulai dari ya masalah jantung ya, penyempitan pembuluh darah, jantung koroner ya, bisa serangan jantung. Kemudian di otak ya bisa menyebabkan nanti penyempitan pembuluh darah ke otak, bahkan bisa stroke ya, stroke iskemik. Makanya penting untuk menjaga kolesterol dalam batas normal ataupun rentang normal. Nah, untuk itu ada beberapa upaya yang bisa teman-teman lakukan, mulai dari merubah gaya hidupnya jadi lebih sehat, pola makannya diperhatikan jadi lebih sehat, ya atau mungkin dokter bisa meresepkan obat-obatan untuk menurun kolesterol, atau juga mengkonsumsi obat-obat herbal ya, obat alami untuk menurunkan kolesterol. Nah teman-teman ya, untuk menurunkan kolesterol ada beberapa pilihan obat alami, obat herbal yang bisa digunakan. Yang pertama jahe. Nah teman-teman, jahe ini termasuk obat herbal yang terkenal di Indonesia untuk kesehatan tubuh kita ya, karena ini sudah turun menurun ya, jadi udah turunan ya. Memang jahe ini bermanfaat teman-teman untuk menurunkan kadar kolesterol. Nah, ada sebuah penelitian yang mengatakan gini, penggunaan jahe ini berhasil menurunkan kolesterol ya secara menyeluruh pada sebagian besar individu. Nah, mulai dari kolesterol jahatnya ya, ataupun LDL, kemudian kolesterol totalnya, kemudian trigliseridnya juga ikut turun. Sementara untuk kolesterol baik ataupun HDL ya itu meningkat. Nah teman-teman ya, jahe ini udah banyak sekali ya cara mengkonsumsinya. Teman-teman mungkin bisa mengkonsumsi bubuk jahe kemudian diseduh ya, ataupun misalkan teman-teman mengkonsumsi suplemen ya, ataupun teman-teman mau olah sendiri di jahe di rumah juga bisa. Yang kedua, bawang putih. Nah teman-teman ya, bawang putih ini juga bisa menurunkan kolesterol jahat ataupun LDL di dalam darah. Nah teman-teman ya, kemudian kolesterol total juga bisa ikut turun ya. Jadi memang bawang putih ini bagus ya dalam menurunkan kolesterol. Nah, untuk mendapatkan manfaat lebih efektif, nah ini bisa teman-teman konsumsi ya satu bawang putih, bukan satu buah ya, satu siung bawang putih ini dalam kondisi mentah. Nah, atau mau dicampurkan di masakan juga bisa. Yang ketiga, flaxseed. Nah teman-teman ya, flaxseed ini merupakan salah satu biji-bijian sebagai obat alami, obat herbal untuk kolesterol. Memang tanaman herbal ini dia kaya akan kandungan serat larut. Nah kemudian juga bisa membantu menurunkan kolesterol karena kandungan-kandungan nutrisi ya, gizi yang bermanfaat tersebut. Nah flaxseed ini bisa teman-teman konsumsi dalam bentuk bubuk ya, kemudian dicampurkan di makanan, atau dalam bentuk padat ya, langsung dimakan. Kemudian perhatikan aturan penggunaan obat herbal kolesterol ini jangan sampai berlebihan. Nah teman-teman ya, ketika teman-teman memutuskan untuk menggunakan obat herbal ya, ini juga bisa dipakai sebagai pencegahan ya, sebagai alternatif, kemudian juga sebagai pendamping obat medis. Ya misalkan teman-teman juga menggunakan minyak ikan ya, minyak ikan juga bisa membantu menurunkan kolesterol. Nah, misalkan teman-teman mengkonsumsi obat medis ya, diberikan dokter untuk menurunkan kolesterol, ya obat medisnya jangan dihentikan. Ya, jadi teman-teman bisa mendampingi obat medis tersebut dengan obat herbal. Ya, misalkan, wah saya udah dapat obat herbal nih, obat medisnya stop aja lah, nggak usah ya, tetap dikonsumsi. Nah, yang terpenting dalam menurunkan kolesterol adalah imbangi dengan perubahan gaya hidup. Ya, harus lebih aktif, olahraga teratur, pola makannya dijaga ya, jangan sembarangan makan, perhatikan makanannya, jangan sampai berlemak-lemak. Nah kalau teman-teman makan sembarangan, ini nggak maksimal, kurang aktif, ini nggak maksimal ya, dalam menurunkan kolesterol itu nggak efektif. Nah kalau teman-teman kombinasi, udahlah kurang gerak, kemudian makannya masih sembarangan, walaupun minum obat herbal dan minum obat medis,
ya tidak menutup kemungkinan ya kolesterolnya tetap tinggi. Nah, untuk yang merokok sebaiknya berhenti merokok, ya yang tidak merokok jauhi asap rokok, kemudian yang berat badannya berlebih atau obesitas diturunkan, diet dengan cara yang sehat, ya kemudian teman-teman memang harus lebih aktif, tingkatkan aktivitas fisiknya, olahraga secara rutin 30 menit per hari. Kemudian selain mengurangi konsumsi makanan yang berlemak-lemak, yang berminyak-minyak, ya juga harus ya teman-teman mengkonsumsi makanan yang sehat. Ya kemudian yang tidak manis-manis, yang tidak tinggi gula. Kemudian ya pokoknya manis itu juga bisa meningkatkan kolesterol. Jadi intinya makanan minuman manis juga dihindari. Nah, yang suka mengkonsumsi minuman alkohol sebaiknya dihentikan juga ya karena ini tentu memiliki dampak. Kemudian kelola stres dengan baik karena stres ini bisa berdampak pada kolesterol juga. Nah, jadi teman-teman perlu untuk menerapkan kebiasaan yang sehat sedini mungkin. Walaupun belum didiagnosa kolesterol tinggi, tetap harus dilakukan sedini mungkin. Nah, kemudian tetap pantau kadar LDL lemak jahat, HDL lemak baik, trigliserida juga dipantau ya, termasuk kolesterol total supaya tahu ya kolesterolnya normal atau tidak. Nah, kalau seandainya nggak dicek, nggak dipantau, ya gimana mau tahu ya normal atau tidak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.